selamat sore. Kembali pada update mingguan Gudang Saham tanggal 17 Juli tahun 2021. Kali ini kita akan membahas saham-saham sektor retail. Seperti biasa kita mulai dari IHSG. Sebenarnya tidak banyak perubahan dari IHSG. Ini kita gambarkan bahwa IHSG sebentar lagi terlihat akan menembus level 6120, dan ini kebetulan seperti yang kita lingkarkan di sini adalah berakhirnya dari downtrend yang terjadi sejak Januari 2021. Nah, kalau kita mau coba menakar kenaikan IHSG selanjutnya, kita bisa lihat panah di atas. Pada bulan Oktober lalu, IHSG naik sekitar 1.700 poin, dari 4.800 ke 6.500. Maka kalau kita boleh melakukan hal yang sama, maka kalau IHSG bisa tembus dari level 6.100, ada kemungkinan untuk IHSG menyentuh level 7.600 sampai 7.700. Ini hanya perkiraan semata, tapi untuk selanjutnya kita sebaiknya menunggu dulu sampai level resistance ini tertembus, dan juga jangan lupa level resistance tertinggi di sini sekitar 6490 untuk tertembus. Baru kita bisa melihat pergerakan IHSG selanjutnya. Untuk saham retail kita mulai dari Ace Hardware, ACES. Nah, untuk ACES setelah turun berbulan-bulan dari awal 2021 di harga 1860, kita melihat ACES berpotensi membuat formasi inverse head shoulder. Ini hanya perkiraan, tapi kalau memang kita yakin bahwa IHSG akan naik dalam waktu dekat, kita bisa mencoba untuk membeli IHSG ketika dia turun ke level sekitar 1350. Ini adalah level shoulder kiri, bahu kiri di sini. Dan tentu saja kita jangan lupa untuk masang stop loss, mungkin di bawah 1300. Jadi jangan tunggu sampai turun ke 1220 seperti di akhir bulan Juni. Nah, kalau memang berhasil naik lagi ke level 1575, ini adalah hal yang baik karena level selanjutnya kembali ACES berpotensi naik ke 1900. Lalu berikutnya kita lihat saham RALS, Ramayana Lestari. Untuk jangka pendek masih agak buruk untuk RALS karena dia baru saja menembus support 640 yang kami pikir lumayan kuat. Nah, kalau RALS turun ini kita sebaiknya menunggu dulu RALS turun ke level sekitar 500 karena ini adalah level support yang berikutnya. Jadi ini terlalu pagi untuk kita lihat apakah akan mantul di sini atau tidak. Tapi kalau melihat pergerakan RALS ini baru setengah jalan dari 920 turun ke 060. Jadi kita tunggu dulu apakah RALS bisa turun ke 500 atau tidak. Mungkin dalam satu bulan setengah kita kembali lagi untuk melihat RALS. Lalu berikutnya adalah saham MAPI, Mitra Adi Perkasa. Ini masih downtrend sejak Desember, jadi belum ada tanda-tanda perbaikan. Lebih baik kita menunggu juga, belum ada tanda-tanda stabil juga. Kita melihat adanya support yang lumayan kuat di sekitar level 535 di sini, seperti kita gariskan. Ini adalah level terendah di bulan September lalu. Nah, walaupun kita biasanya tergoda untuk membeli di sini, sebaiknya kita melihat dulu pergerakan saham MAPI karena masih downtrend juga secara pergerakan. Selanjutnya kita lihat saham MAP Adi Perkasa. Ini adalah subsidiary dari MAPI. Ini kita gambarkan support kuat di bulan Maret tahun lalu 1495. Kalau kita ke kiri sempat turun ke arah sana. Setelah itu mantul kembali, ya, ini di bulan April 2020. Jadi mantul pada minggu ini, sekarang naik sedikit di 145. Untuk resistance berikutnya yang akan menjadi rintangan untuk MAPA adalah 2100. Tapi ini masih jauh. Jadi kalau kita bisa lihat, kita harus tunggu dulu downtrend MAPA ini seperti apa, karena secara pergerakan memang masih downtrend yang lumayan panjang, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini pun kalau memang dia naik tiba-tiba bisa tertahan di level 2000-an. Seperti itu. Lalu untuk berikutnya kita lihat saham ERA.
era. Ini kita sempat beli dengan asumsi akan breakout setelah dia naik di menembus level 650, tapi saat ini berada dalam posisi yang tidak baik. Walaupun ada support di sini, kita melihat secara fundamental RALS mungkin sangat baik karena labanya lumayan bertumbuh dan juga diuntungkan dengan adanya PPKM. Tapi kalau memang RALS tetap turun, selanjutnya adalah level uptrend di sini. Kita lihat sekitar angka 500. Ini adalah support yang lumayan kuat untuk membeli RALS bila diberi kesempatan. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat level saham berikutnya adalah Ranch Supra Boga Lestari. Ini setelah menembus level inverse head shoulder yang kita sempat bicarakan 2 bulan yang lalu, sudah naik ke levelnya 700 ke atas. Sekarang berada dalam sideways yang kami kira lumayan panjang, antara 660 sampai 840. Kalau tertembus, ya Ranch berpotensi naik ke level sekitar 1100, tapi ini belum bisa terlihat apakah akan terwujud dalam waktu dekat atau tidak. Jadi kita sebaiknya melihat perkembangan Ranch berikutnya. Lalu berikutnya setelah Ranch adalah kita lihat saham LPPF. Ini adalah saham Matahari Department. Kita lihat ada resistance di sekitar 2.900, 3.000. Kita lihat kembali ke belakang. Ini adalah pada saat di tahun 2019 sempat mantul di sini, sekarang menjadi resistance. Tapi karena kita saat ini belum, kita lihat dulu jangka pendek di sini. Ini masih uptrend yang selama ini lumayan nurut dari sejak bulan Januari ketika PPF masih 1060, sekarang di 2100. Jadi kalau uptrend ini masih bisa mantul, ini adalah hal yang baik. Saat ini pada hari ini sempat mantul di level 2000-an. Low-nya adalah di level 2020, 2030. Jadi ini merupakan support jangka pendek yang lumayan kuat. Nah, jadi kita lihat juga secara volume dari LPPF ini sangat mendukung. Kita coba perbesar. Jadi volume sangat besar ketika barnya hijau, untuk merahnya sangat kecil, jadi lebih banyak ketertarikan untuk membeli, bahkan sempat dari level di sekitar Januari awal. Ya, pada waktu itu masih di level 1000-an. Nah, jadi saat ini pun ketika PPF turun dari level 2600 ke level 2000, volumenya pun walaupun hari ini besar, tapi kita bisa lihat tidak sebesar pada waktu naik. Seperti itu. Nah, jadi kita kemungkinan besar kita akan melihat PPF menguji level 2900. Lalu ada saham satu lagi adalah MPPA, Matahari Putra Prima. Ini sudah naik banyak, tapi kita lihat saat ini berada di trading range-nya. Kita harus berhati-hati. Kalau memang merasa kita lihat bisa turun MPPA ke level 970, itu merupakan titik beli yang lumayan kecil stop loss-nya. Jadi bisa stop loss di bawah sedikit. Lalu kita lihat lagi apakah MPPA bisa naik di atas 1250. Volume juga terlihat masih lumayan baik, naik lebih besar ketika barnya hijau sejak 7 April 2021. Yang dikhawatirkan adalah MPPA ini sudah naik lumayan banyak ya, dari level 100 di awal tahun 2021 sampai sekarang di level 1200. Jadi ada kemungkinan trading range ini bisa lumayan panjang. Seperti itu, ya. Oke, ini sekian update untuk saham retail di minggu ini. Semoga bermanfaat.